Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali materi daurah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Yang mohon maaf mungkin 2 hari pekan lalu saya tidak bisa mengisi karena ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah kita membahas babut tajwid ya, terkait konsep teori ya, dan juga kaidah umum seputar tajwid, hakikat tajwid dan segala macamnya. Maka sekarang kita akan masuk kepada bab-bab berikutnya yang merupakan penjabaran dari materi makhraj dan sifat huruf sekaligus aplikatif dari kata-kata atau kalimat yang ada dalam Al-Quran. Baik, ini sebelum maaf ya, ini kayak masih ada gangguan. Tadi file sedang saya buka tapi belum terbuka, sebentar ya. Nah, kenapa ini? Sudah ada sedikit kendala teknis nih. Baik, coba kita mulai saja. Babun fi dzikri ba'dhi tanbihat. Bab yang membahas tentang beberapa peringatan-peringatan di dalam membaca kata-kata tertentu di dalam Al-Quran. Bab ini adalah aplikatif dari pembelajaran makhorijul huruf dan sifatul huruf yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga ini bisa menjadi suatu praktek ya. Praktek kita yang sudah bukan lagi per huruf. Kalau kemarin mungkin kita prakteknya per huruf dari hamzah, dari ha, dari ain, dari ha, dari gha, dari kha, dan seterusnya. Sekarang kita prakteknya nanti sudah hitungannya per kata. Ya, kata itu kan susunan huruf ya, susunan huruf yang nanti ini bisa memberikan kejelasan dalam qiraah, dalam bacaan kita, sehingga tidak bercampur antara satu sifat dengan sifat yang lainnya, atau tertukar antara satu huruf dengan huruf lainnya. Ya, kalau ditahqiqkan Syekh Aiman itu judulnya babun fi dzikri ba'dhi tanbihat. Kalau ditahqiqkan yang lain kadang hanya disebut dengan tanbihat atau babut tarqiq. Ya, ada juga menakan babut tarqiq atau segala macam. Ya, judul itu masing-masing adalah ijtihad dari para pentahqiq ya. Yang penting nanti isinya di awal dengan kata farok, biqon, mustafilan dan seterusnya. Ya. Walaupun nanti konsepnya ini membahas tentang tarqiq, tapi ini juga nanti sebenarnya tercakup juga untuk apa? Membahas beberapa hukum-hukum lain yang
berkaitan dengan hukum tarkik. Artinya lawan tarkik adalah tafkhim nanti ya. Tafkhim, sehingga jangan sampai nanti huruf yang tarkik yang dibaca tafkhim, begitu pula sebaliknya yang tafkhim dibaca tarkik. Gitu. Jadi makanya sebagian pentahkik memberikan namanya adalah fi dzikri ba'd tanbihat atau babut tarkik. Karena memang dominasi bahasa adalah seputar hukum tarkik. Baik, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala al-imam hujjatul qurra Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf ibn al-Jazari asy-Syafi'i rahimahullahu taala. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لا ما لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا atau muqalqilan bisa dua cara baca وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو. Baik. Babun fi dzikri ba'd tanbihat atau sebagian matan babut tarqiq, yaitu tentang beberapa peringatan-peringatan bacaan Al-Qur'an secara khusus terkait tebal tipis ya. Jangan sampai nanti yang tipis dibaca tebal atau yang tebal dibaca tipis. Kata Imam Ibnul Jazari, faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Tipiskan huruf-huruf istifal. Gitu ya. Tipiskanlah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Kalau kemarin kita bahas di matan itu kan adalah huruf isti'la. Wasab'u ulwin khassa dong ting qid wasab'u ulwin khassa dong ting qid. Hasara gak terhitung ya. Ada sab'a khassa dong ting qid. Selain 7 huruf tersebut maka kan istifal, berarti hamzah bata tha jaha hamzah bata tha jaha dan seterusnya. Ya. Nah, kata beliau di bagian awal ini dikatakan tipiskan huruf-huruf istifal. Jadi jangan sampai nanti dibaca tebal. Wahadhiran tafkhima lafzil alifi. Apa contoh pertama yang disampaikan beliau? Ketika menebalkan huruf tipis yang sering terjadi. Hati-hati, hadiron, ya hadiran artinya hati-hati, waspada dari menebalkan lafaz alif. Yang pertama huruf alif atau hamzah wasal ya. Ya, alif dan hamzah wasal ini kan termasuk kategori huruf tipis. Ya, dan ini paling sering ditebalkan tidak pada tempatnya. Padahal keduanya memiliki sifat istifal. Contohnya apa? Wa hamzah alhamdu a'udzu ihdina Allahu. Nah, kalau ditahqiqkan Syekh Aiman emang enaknya dia pakai merah-merah. Artinya yang merah-merah atau mungkin yang diberikan warna khusus itu biasanya bahasan intinya. Gitu ya, bahasan intinya sehingga memudahkan kita untuk menandai ya, mana bahasan yang harus dikaji lebih lanjut atau contoh-contohnya yang bisa kita praktekkan, yaitu pada kata alhamdu a'udzu ihdina sama Allah. Alhamdu a'udzu ihdina sama Allah. Di alhamdu di sini ada hamzah wasal sebelum lam ta'rif. Ya, sebelum lam ta'rif. Ketika kita membahas pembahasan huruf-huruf yang ada di kata alhamdu, semuanya ini huruf tipis. Tetapi dalam prakteknya, ketika kita tidak menyempurnakan itmamul harakat fathah, yang kenapa kita singgung, bagaimana kita mengucapkan fathah Arabiyah, A. Menjauhkan kedua rahang kanan dan kiri, A. Ketika kasroh, I. Ketika dhammah, U. Untuk fathah dan kasroh itu terhitung bunyi tipis. A, I. A, I. Ada bunyi tebal. Bunyi tebal namanya nanti seperti bunyi tafkhim yang ada pada isti'la ataupun iqbaq, yaitu bunyi seperti O.
tapi tidak o murni, tapi o. Misalnya ho, so, bo, o, ya bunyinya antara o sama u. Gitu ya. Nah, untuk pembahasan yang istifal, maka dia harus tipis sesuai dengan harokat fathah atau nanti mungkin termasuk kasrohnya. Sehingga jangan sampai nanti ketika kita mengucapkan fathah malah mengarah kepada bunyi o. Misalnya kita mengucapkan alhamdu, alhamdu, jangan dibaca ol. Olham, alhamdu. Bahkan bukan hanya hamzah, bahkan haknya kadang dan sering gitu ya. Kadang-kadang, karena kadang-kadang yang keseringan jadi sering gitu ya. Kadang-kadang atau bahkan sering, haknya itu ikut tebal. Jadi bacanya alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi dia bacanya nanti alhamdulillah, alham gitu ya. Nah, itu kan bunyi tebal. Nah, ini harus dihindari ya bagi seorang qari yang telah belajar tajwid. Jangan sampai menebalkan huruf-huruf yang tipis, hamzah, ha, mim, dal. Di sini kan bunyi tipis semua, huruf tipis semua. Maka jangan dibaca dengan tebal. Bagaimana prakteknya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jangan alhamdu gitu ya. Jadi ibaratnya jangan nanti malah mengarah seperti bunyi isti'la, malah menaikkan pangkal lidah sehingga bunyinya bunyi tebal yang keluar tapi al. Jangan dibaca ham tapi alham. Alhamdu, alhamdulillah, seterusnya. Oke, berikutnya a'udzu. Ya, a'udzu. Di sini apa? Sama. Di sini karena ada pengaruh bedanya ya. Pembahasannya sama, yaitu sama-sama apa? Sama-sama harus menipiskan huruf isti'la, tetapi yang menjadi perbedaan adalah sebabnya. Kalau yang tadi kan alhamdu sebenarnya sebabnya sama-sama fathah dan sukun. Yang ini sebenarnya tipis ya. Kenapa bisa menebalkan? Karena vokal kita aja memang dari vokal orang Indonesia banyak yang menebalkan huruf A. O, ayam, apa, dan itu kan vokal kita. Karena ketika kita membaca Al-Quran, vokalnya harus dengan bilhunil Arab. Dengan vokalnya orang Arab. Ingat, kemarin kita udah bahas, vokal itu artinya masuk ke makhraj yang sifat, bukan masalah lagu. Ya. Lagu kita sudah bahas panjang lebar kemarin, lagu sebenarnya tidak ada masalah dengan lagu-lagu non-Arab gitu ya. Yang penting tidak merubah makhraj dan sifat huruf. Nah, untuk a'udzu di sini ada ilatnya, ada sebabnya yang kenapa sering menebalkan hamzah. Karena setelahnya ada dhammah. Dan dhammah ini kan nanti mengarah kepada bunyi tebal. Atau dhammah ini adalah hasil dari proses bunyi tebal. A, O, U. A, O, U. Kalau vokalnya kan A dulu, lalu O baru U. Atau A, I, O, U. O itu adalah proses menuju tebal. Atau proses huruf tebal yang berada proses menuju menuju harokat dhammah. Walaupun dhammah itu sebenarnya tidak bisa dikatakan tebal juga. Tetapi dhammah ini merupakan hasil dari proses vokal yang ada setelah huruf tebal atau bunyi tebal. Yaitu apa? Bunyi O atau bunyi isti'la atau itbaq yang mengarah kepada O, bukan O murni. Sehingga terkadang huruf-huruf yang dhammah yang sebelumnya ada huruf fathah itu malah fathahnya ngikut kepada O, karena O kepada U kan lebih dekat daripada A ketemu U. Ya, antara O, U. Jadi kita bikin vokal misalnya O, U. O, U, O, U. Itu kan lebih enak dan lebih dekat ya secara vokal. O, U. Daripada kita bilang A, U. A, U kita mesti butuh proses ya. Menjauhkan rahang dulu, mempipihkan dulu, baru kita mencucukkan A, U. Antara A, U sama O, U secara vokal lebih dekat atau lebih mudah daripada A, U. Nah, sama kita praktik di a'udzu. Kenapa a'udzu sering ditebalkan? Dibacanya seperti ini. A'udzu billah, a'udzu billah. Ya, dibacanya bukan a'udzu tapi
OU. Kenapa? Karena pengaruh dhammah yang merupakan merupakan vokal yang dekat dengan bunyi tebal itu O. Nah, dari sini nggak boleh. Kalau kita belajar tajwid, kita mempraktikkan sifat isti'la dan istifal yang benar. Isti'la ya silakan tebal. Tapi kalau istifal, maka jangan ada bunyi O-nya atau mengarah kepada bunyi O. Maka gimana kita ngucapinnya? A'udzu. Jelaskan dulu ketipisan hamzah. A'udzu. 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 Gitu ya. Alhamdu. A'udzu. Alhamdu. A'udzu. Jadi kalau baca ta'awudz, kita menipiskan hamzah. Jangan sampai menebalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Bukan o'u, tapi a'u. Ya, gitu ya. Nanti dalam praktek juga selain kita sudah menipiskan hamzah, jangan sampai nanti kita nambah alif karena pengaruh kita menipiskan hamzah. Karena kita ingin menipiskan hamzah, jadi nanti kesannya seakan-akan kita menambah alif madiyah, ya, karena kita ingin menyempurnakan tipis. Jadi contohnya jadi seperti ini. A'udzu, a'udzu, a'udzu billahi. Nah, kalau begitu nanti itu menambah hamzah istifham takutnya. Jadi maknanya jadi berbeda antara a'udzu dengan a'udzu. Jadi semuanya harus proporsional, ya. Semuanya harus proporsional, yaitu yang tipis dibaca tipis, yang tebal dibaca tebal. Dalam kasus a'udzu, maka hamzahnya juga harus tipis. A'udzu billah, gitu ya. Begitu pula ihdina. Kalau tadi kan fathah, sekarang kasrah. Ihdina. Ihdina di sini pada kasrah hamzahnya jangan sampai dia malah mengarah kepada, bisa dua kemungkinan. Kalau tebal menjadi dina, dina. Baik itu hamzah ataupun dalnya. Karena tidak disempurnakan kepipihan vokal, ya. Tidak kepipihan vokal sehingga dia bunyinya menjadi menjadi dina, dina. Jadi O tapi O-nya O pipih gitu ya. Atau yang menjadi kesalahan berikutnya adalah terlalu tipis sehingga dia malah mengarah kepada imalah. Dena. Nah, ini keduanya keliru. Yang benar adalah kasroh. Ihdina. Ihdina. Gitu ya. Bukan dena, bukan dena, tapi ihdina. Makanya kita sesuaikan dengan vokal yang berkaitan dan huruf yang berkaitan. Begitu pula lafaz Allah. Ini nama Tuhan kita juga ketika kita baca Al-Quran harus fasih. Jangan ngucapin Allah, Allah, oh. Ya, kalau di luar Al-Quran mungkin tidak mengapa ya, tidak bermasalah. Walaupun bagusnya kita fasih. Tapi dalam Al-Quran, apalagi misalnya dalam sholat juga, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu sebisa mungkin hamzahnya, hamzah tarkik. Jangan Allah, Allah, oh, Allahu Akbar. Jadi bukan hamzah, tapi itu malah bunyi O. Bukan hamzah fathah, tapi malah bunyi hamzah O. Gitu ya. Walaupun ini kesalahannya sebenarnya tidak kesalahan yang jali, tapi menghindari khilaf di karangan ahli qiraah, kayak kata Imam At-Tibi dalam matan Al-Mufid. Dia belum mengatakan lahan khofi, itu kan masuk kategori lahan khofi, yaitu harokat tidak sempurna, yang tipis dibaca tebal gitu ya. Itu bisa jadi akbah minal lahnil jali, bisa lebih jelek dan lebih buruk daripada lahan jali karena merubah vokal yang nggak ada pada vokal Arabiyah. Bunyi O itu sebenarnya nggak ada dalam Arab, itu nggak ada. Yang ada bunyinya O-nya hasil dari apa? Hasil dari huruf-huruf tertentu saja. Tapi kalau vokal asal O itu nggak ada dalam Arab, gitu ya, dalam bahasa Arab. Jadi jangan dibaca dengan O. Allah. Kita ngucapin nama Tuhan kita jangan sampai salah ya. Allah, 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 Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram salat. Ketika dalam Al-Quran banyak. Misalnya di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu A. Yang penting hamzanya tipis. A, bukan O. Atau lagi, apalagi kalau imalah. Allah. Itu juga salah. Jangan juga ketipisan. Jadi Allah. Itu juga tidak benar. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan mengurang-urangi. Itulah
penerapan mukamilan min ghairi matakallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi yang kemarin di dalil sebelumnya itu bait sebelumnya. Ya. Jadi mengucapkan nama Allah sebisa mungkin kita minimal dalam baca Quran, dalam sholat, dalam zikir itu benar. Minimal apa hamzah wasalnya ya. Tidak baca tebal Allah, Allah, kan Allah, Allah. Oke, berikutnya gimana berarti? Kita bisa ulang praktek ini nanti. Alhamdu, a'udzu, ihdina, Allahu. Gitu ya. Itu untuk prakteknya. Nanti kita akan praktek insya Allah, nanti saya beri kesempatan setelah selesai. Kalau ada waktu yang cukup. Itu 4 kata. Sebenarnya banyak tapi dibuat ringkasan gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kata-kata lain gitu. Jadi selama itu huruf-huruf istifal, huruf-huruf yang infitah, ya maka dibaca dengan tipis, jangan dibaca dengan tebal. Kemudian tadi itu hamzah, salam, summa lama lillahi lana, summa lama lillahi lana. Kemudian adalah huruf lam. Huruf lamnya pada apa? Allah, tapi pada Allah ketika kasrah, lillah. Jadi kalau tadi kan Allah ini pada hamzah wasal. Ketika memang Allah ketika hamzah wasalnya berada di depan dan berada pada awal kalimat. Ada kalanya di sini nanti sekarang kita bahas bukan hamzahnya lagi tapi lamnya. Ketika dalam posisi kasrah dan dibaca tarqiq. Misalnya apa? Lillahi. Jangan dibaca lillah, lillah. Bismillah. Ya, baca banyak juga kadang baca bismillah seperti itu. Bismillah, bismillah. Padahal seharusnya yang benar dibaca tipis. Bismillahi, lillahi, kan lillahi. Atau misalnya terlalu tipis, lillahi, jadi imalah juga tidak tepat. Nah, maka ini harus diperbaiki, dilatih dengan riyadhah. Lillahi, bismillahi. Gitu ya. Begitu lana juga dibaca jangan lono, la, lana, lillahi lana, summa lama lillahi lana. Sini lillahi dan lana. Lana biasanya huruf yang ketemu nun itu juga anutan tebal. Itu mungkin pengaruh dari vokal kita ya. Dan juga pengalaman talaki itu sering juga kadang kalau kata lam, nun, kalau ketemu dalam satu kata itu sering apa? Sering tebal. Lono, lana. Maka sempurnakan ketipisannya sesuai dengan ijmamul harokat yang pernah kita sampaikan. Kesempurnaan harokat fathah, kasrah itu harus dijaga agar ketipisannya pun juga Begitu pula lam yang lain contohnya apa? Wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Ini ada di surah Al-Kahf. Dan ini termasuk tengah Al-Qur'an ya. Kata yang berada persis tengah Al-Qur'an adalah kata wal yatalattaf. Nah, di sini apa? Di sini ada ilat yang memang sangat-sangat berpengaruh. Ada sebab yang sangat berpengaruh, lamnya ikut dibaca tebal. Yaitu apa? Di sini yang dibahas adalah lam ketemu po. Kata latof, wal yatalattaf. Jadi bukan lam yang sukun, tapi lam yang fathah sebelumnya apa? Sebelumnya po. Ya, afwan. Lam fathah setelahnya huruf to atau huruf to sebelumnya lam fathah. Apa sebabnya? Karena ketemu huruf tebal, ketemu huruf to yang isti'la itbaq. Dan pernah kita sampaikan huruf tipis ketemu huruf tebal, misalnya isti'la ketemu istifal atau sebaliknya, terkadang istifalnya itu kepengaruh kepada ketebalan huruf setelahnya. Dan ini nggak boleh dalam Al-Quran, nggak boleh di dalam bahasa Arab, gitu ya. Kecuali huruf-huruf yang memang fleksibel. Lam ini dia nggak fleksibel. Dia kapanpun harus dibaca tipis kecuali lam pada ismul jalalah. Ya, beda dengan ro atau alif yang itu bisa menyesuaikan ketebalannya. Sementara huruf lain ba, jim, dal yang huruf-huruf tipis lainnya itu harus tipis selamanya, mau ketemu huruf bo, mau ketemu huruf dot, mau ketemu huruf shad ya. Semuanya harus dibaca tipis. Apalagi di sini lam ketemu to. Di sini lamnya bukan lam ismul jalalah, tapi lamnya adalah lam dari fi'il, ya kan? Maka dia tidak boleh dibaca tebal. Jadi kalau dibaca tebal seperti ini contohnya. Wal yatalattaf, wal yatalattaf. Kepengaruh dengan huruf to.
Yang benar adalah wal yatala. Wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Lattaf bukan lottaf, bukan lottaf. Wal yatalattaf. Oke. Berikutnya ada wa'alallah. Ini juga sering nih. Dibacanya gimana? Wa'alal, wa'ala, lo, wa'alallah. Kepengaruh dengan apa? Ismul jalalah. Di sini kaidah ismul jalalah kan lam ismul jalalah. Kalau misalnya sebelum fathah dibaca dengan tebal. Allah, lo, Allahu. Ya, itu dibaca tebal karena sebelumnya fathah. Tetapi yang tebal hanya lamnya. Jangan ngikut lam sebelumnya. Lam pada ismul jalalahnya, bukan lam pada harf ala. Jadi jangan mengikut lamnya tebal juga. Wa'alallah, wa'ala. Ini juga kadang ikut juga tuh. Wa'ala, wa'alallah, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Seharusnya yang benar gimana? Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa'alallah. Jadi yang tebal hanya lam ismul jalalah karena kaidahnya sebelumnya fathah. Adapun wa ain lam di sini harus tipis selamanya. Wa 'alallah. Begitu pula walal. Nah, ini di mana nih? Ini hanya potongan saja ya, potongan kata. Hanya sebagai contoh nggak apa-apa ya. Maksudnya sini walal bolin di Al-Fatihah ayat 7. Nah, ini juga sering terjadi penebalan lamnya karena kepengaruh huruf bod. Jadi jangan dibaca seperti ini. Ghairil maghdubi 'alaihim walad bolin, walad bolin. Wawnya tebal, lamnya tebal. Seharusnya wala, 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 aldo, wala, aldo, wala, bolin. Jadi wawnya tipis, lamnya tipis, baru dotnya tebal. Jangan ngikut tebal semua. Jadi untuk lam tadi beberapa contoh. Lillahi, lana, wal yatalattaf, wa 'alallah, walau. Ya. Berikutnya wal mima min makhmasatin wa min marad. Begitu pula untuk contoh mim. Ini pokoknya huruf-huruf tipis semua deh ya, huruf-huruf istighfar yang sering dibaca tebal. Mim contohnya ada kata makhmasah. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Al-Maidah 3, potongan dari Al-Maidah 3. Apa kata makhmasah? Di sini pembahasannya apa? Mim yang ketemu kha dan mim yang ketemu huruf shad, sama-sama ketemu huruf isti'la. Jangan dibaca tebal. Gitu. Kalau kita nggak menyempurnakan istifal mimnya, maka nanti dia ngikut menjadi isti'la. Famanil burra fi makhmasatin ghayra mutajanif. Jadi yang seharusnya dibaca dengan fathah malah mengarah kepada vokal o atau mengarah kepada isti'la. Ini keliru. Harusnya disempurnakan. Yang tebal hanya kha sama shad. Mim tipis. Tak juga tak marbuthah juga tipis. Maka jangan disamaratakan semuanya tebal semua. Gitu ya. Famanil qurra fi makhmasah tipiskan mimnya baru tebalkan kha dan shad. Jadi tunaikan waraddu kulli wahidin li aslihi, yaitu kaidahnya. Kembalikan setiap huruf itu kepada asalnya masing-masing. Mim ya memang sifatnya istifal ya istifal. Kha shad punya sifat isti'la, shad punya itbaq, ditambah itbaq ya sempurnakan ketebalannya. Gitu. Jadi jangan dicampur-campur. Makhmasah. Nah, tapi kendalanya terkadang kita sudah menipiskan mim, untuk kha kadang-kadang malah menjadi tipis jadi mah. Itu juga kurang tepat. Makhmasah. Sempurnakan isti'la. Makhmasah. Famanil qurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li'ithm. Terus. Gitu ya. Begitu pula marad wa min marad. Marad di sini juga marad juga di sini apa? Yang menjadi pembahasan karena ketemu ra yang tafkhim, maka terkadang menjadi berpengaruh itu antara
mim dan ro-nya. Jadi kadang itu dibaca jadi seperti ini, morom. Misalnya di Al-Baqarah awal tuh ada ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu yang benar. Mimnya fathah ya, istifal. Fi qulubihim marad fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, yang keliru adalah ketika mimnya ngikut tebal juga. Karena ada ro, apalagi ada bot gitu kan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Marada, mo, jadinya ikut jadi tebal. Nah, itu yang keliru. Harusnya marad. Sempurnakan tipis mim, baru ro dan dotnya ditebalkan. Yang paling tebal sebenarnya huruf dot ya. Kalau ro tebalnya karena tebal dari sisi apa? Dari sisi dia karena punya kaidah fathah. Gitu. Tapi dia tidak menjadi isti'la. Baik ya, seperti itu. Itu untuk mim. Nah, sekarang berikutnya contoh yang lain di huruf ba. Buah ba'a. Contohnya apa? Barutin. Yakadul baruku yakhtafu absarahum. Al-Baqarah 20 kan. Yakadul baruku yakhtafu absarahum. Atau kata-kata barqin yang lain. Ja'aluna barqin ya. Banyak, ada beberapa kata-kata ini barq di Al-Quran. Intinya apa? Di sini ba ketemu ro juga sama ya, yang punya kaidah tafkhim. Terus ketemu huruf qaf. Ba-nya jangan ikut tebal. Bor, bo, bor, bor. Seharusnya baru. Ba, ar, qaf. Baru. Yakadul baruku. Yakadul baruku yakhtafu absarahum. Yakadul baruku yakhtafu absarahum. Yakadul baruku. Baruku. Bukan bor, ya. Baruku. Kalau kita wakaf juga misalnya baruku. Jangan boruku. Jadi fathahnya harus jelas tipisnya. Begitu pula kata batil. Nah, ini juga kita sering dapat kata batil. Ini kesalahan batil selain mbaknya, toknya juga kadang sering jadi tak gitu ya, batil. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak masalah, ya udah jadikan diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya. Bahasa serapan batil, hak dan batil. Dalam bahasa kita jadi t itu nggak masalah, tapi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran kita harus sesuaikan dengan asalnya. Asalnya bukan pakai tak, pakai po. Walaupun satu makhraj beda sifat gitu ya. Maka sempurnakan. Jadi pertama kita tipiskan dulu ba-nya, ba, lalu tebalkan to, wil, batil. Misalnya di surat Al-Baqarah juga wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, di sini jangan dibaca batil. Nah, pertama kesalahan pertama ba jadi bo. Karena kepengaruh huruf tebal po. Wala talbisul haqqa bil batil bil batil bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Begitu pula bihim, ini juga ketika kasrah, tadi fathah sekarang kasrah, jangan baca bihim, bihim, atau jangan behem, jangan juga imalah. Bizi juga sama, jangan dibaca bizi, bizi. Gitu. Intinya fathah kasrah ya. Hampir setiap huruf yang tipis, yang istifal, fathah kasrahnya itu kalau nggak disempurnakan, tadi bisa ngarah kepada tebal, tafkhim, atau ngarah kepada imalah yang tidak pada tempatnya. Berikutnya wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sadri rabawatin jatutsat wa hajjil fajri. Ini pasti pembahasan ba ditambah dengan jim. Jadi selain kita tahu sifat istifal pada ba, kita juga harus tahu ada sifat syiddah dan jahar bagi huruf ba dan juga huruf jim yang harus dijaga. Kenapa? Karena ba dan jim ini bukan pembahasan tarkik, tapi pembahasan kelanjutan dari ba dan jim, khusus ba sama jim. Itu punya sifat syiddah dan jahar. Kalau tidak disempurnakan sifat syiddah dan jahar, ini bukan sifat kuatnya mereka,
maka nanti bisa mengarah kepada huruf yang berbeda. Misalnya ba dalam Arabia kalau nggak dijaga syiddah jahar bisa menjadi P. Jim kalau nggak dijaga syiddah jahar bisa menjadi C, gitu ya, atau menjadi J tapi J-nya J jawiyah, gitu ya, bahasa kita J jawiyah, J-nya orang Jawa atau J-nya orang Ajamiyah, gitu kan, yang nanti tidak sama dengan makhraj jim Arabia, gitu kan. Nah, di sini diberikan contoh misalnya kata hub, kita sukun, misalnya ketika kata sukun hub, maka jelaskan syiddah dan jaharnya. Hub, hub. Atau misalnya di Al-Fatihah itu Rabb. Kalau di wasal juga sama. Rabbil alamin. Kalau juga dijaga syiddah jaharnya, maka nanti bisa seperti P. Hub. Hub. Gitu ya. Atau Rabbil alamin. Rabbil alamin. B masuk B, keluar P. Rabbil. Rabbil. Gitu. Rabbil. Masuk B, keluar P. Atau yang paling parah, P dua-duanya. Rabbil alamin. Itu ba tuh. Gitu ya. Ba itu sama P itu kan sebenarnya makhrajnya kalau dibikin makhraj dari bahasa umum Arabiah dengan bahasa Ajamiyah atau bahasa Indonesia sebenarnya makhrajnya kan sama-sama disyafaten. Nah, yang membedakan itu sifat. Sifatnya ba dalam Arabiah punya sifat yang kuat, gitu ya, secara suara maupun secara nafas. Maka ketika sukun apalagi ya, yang itu ketika sukun itu akan jelas sifat huruf, maka harus dijaga. Hub, rabb, watab, kasab, dan seterusnya. Lahab, jangan dibaca lahab, kasab, watab, jadinya kayak P. Lalu bikin as-sabr. Nah, baik juga ketika di qalqalah sughra, ya, ba di tengah as-sabr, jangan dibaca as-sabr, jangan jadi P. Rabbawah juga sama, jangan saya baca rabbawah. Ya, kalau nggak dijaga syiddah sama jahar ba, nanti bisa seperti itu. Begitu pula jim, ya jim, ya kita pernah singgung juga jim, kalau nggak dijaga syiddah jaharnya nanti bisa kayak C atau menjadi jim yang bukan Arabiyah. Misalnya ar-rajim, jangan dibaca ar-rajim atau ar-rajim. Ar-rajim atau ar-rajim ini menyalahi makhraj jim dan sifat jim Arabiyah. Ijtussat, misalnya dikata ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar di surat Ibrahim. Ijtussat, ijtussat, ya, jangan dibaca ijtussat. Atau hajj, kata hajj, haji, gitu kan, jangan dibaca hajj, hajj, hajj. Al-fajr, jangan dibaca wal fajr atau wal fajr, wal fajr, wa hajji, haji, wa atimul hajja, hajja. Itu kan jimnya bukan jim yang Arabiyah. Jadi jangan apa? Berarti lawannya maksudnya kalau enggak syiddah kalau misalnya dijaga syiddah jahar ya berarti jangan dibikin rokhwa atau hams yang merupakan lawan dari huruf ba dan gitu ya. Oke, berikutnya di sini ini udah bukan bahasan. Nah, ini nanti yang bagian bawah ini masih bahasan tarkik ya. Tapi yang bagian ini adalah pembahasan sifat lain yaitu tentang qalqalah. Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abiyana. Jelaskan qalqalah. Nah, ini dalam matan bisa dibaca muqalqalan, bisa dibaca muqalqilan ya. Kalau muqalqalan itu dibaca secara maf'ul bih, kalau muqalqilan itu dibaca fa'il. Bisa dua-duanya. Jelaskan huruf qalqalah ketika sukun apalagi ketika waqaf, maka lebih jelas qalqalahnya. Nah, kita sudah tahu semua qalqalah kemarin setelah kita singgung ada qalqalah sughra, kubra. Nah, ada yang menambahkan akbar. Akbar itu huruf tasydid di akhir. Seperti contohnya di Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi tetap kadarnya dia kadar tasydid. Artinya tasydid itu kan 2 huruf. Tidak ditambah durasi panjang. Maksudnya akbar itu karena sebabnya ada 2 huruf ditasydidkan, 2 huruf menjadi 1 menjadi tasydid, lalu diqalqalahkan. Itu namanya akbar. Kalau kubra itu hanya di akhir kata tapi bukan huruf bertasydid. Apapun itu, misalnya di Al-Ikhlas ahad, Allahus samad, dalnya di akhir kalimat tidak ditasydid, itu kubra. Nah, pembahasan di sini adalah qalqalah itu harus jelas ketika sukun, yaitu maksudnya sukun di tengah kata, misalnya sughra, ataupun di waqaf ketika kubra atau akbar, gitu kan. Jangan sampai nanti qalqalah itu malah menambah huruf atau menambah harokat, gitu ya. Misalnya ketika baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu qalqalahnya satu sisi jelas, tapi satu sisi malah nambah apa? Nambah huruf hamzah. Ahad, as-samad, lam yalid. Padahal qalqalah itu kita harus fokus pada makhrajnya. Jangan malah jangan malah mengarah kepada huruf lain, kepada makhraj lain, atau mengarah kepada harokat lain. Kalau tadi ngarah huruf itu salah. Kalau kita cukup qul huwallahu ahad, ahad, Allahus samad, hanya fokus di makhraj dal dan pantulkan di makhraj dal tersebut. Begitu pula huruf ba, begitu pula huruf jim, gitu ya. Nah, kalau yang kalau yang apa namanya? Kalau yang kalau yang jadi harokat, ngarah harokat, contohnya misalnya di atin. Laqad khalaqona, laqad khalaqona. Kalau kita nggak sempurnakan qalqalah dal, itu kadang bisa jadi kasroh. Laqad khalaqona, laqad khalaqona, laqadi. Tapi nggak jelas. Laqad khalaqona, ngarah kepada kasroh. Kenapa? Dia nggak dijaga pantulan pada makhrajnya. Jadi mantul itu tidak perlu nambah harokat, tidak perlu ngarah harokat, tidak perlu ngarah kepada apa? Mengarah kepada huruf. Laqad khalaqona, laqad khalaqona. Itu sudah cukup, bukan laqadi. Gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti dirumuskan qalqalah itu misalnya untuk huruf ba, jim, dal itu dia lebih ngarah kepada kimalah. Ahade, ahade. Secara bunyi ya, secara bunyi, bukan harokat. Secara bunyi ngarah kepada bunyi e, ahade. Kalau misalnya qaf sama to lebih ngarah kepada bunyi a. Misalnya al-falaqu, al-falaqu atau muhiyyu gitu. Ya bukan muhiyyu atau falaqu bukan, tapi al-falaqu muhiyyu. Tapi itu hanya mengarah, artinya tidak sampai benar-benar merubah harokat, menambah harokat apalagi menambah huruf. Ya, itu bayinan, maka dijelaskan kalau. Nah, begitu pula tul helpu wasina mustaqimi yastu. Nah, begitu pula untuk kasus ha. Ha ini masih kategori huruf istifal. Ketika ketemu huruf-huruf tebal, maka harus dijaga ketipisan. Contohnya Pak, haso. Ini ada salah satu contoh surat Yusuf ya. Hasal helpu ana rawatuhu an nafsi. Di akhir juz 12 mengarah ke juz 13 Yusuf. Nah, di sini menjadi bahasan adalah haknya jangan ikut tebal seperti huruf shad. Jadi jangan dibaca haso, ha, haso. Tapi ingat ketika kita menipiskan huruf jangan sampai nambah huruf maddiyah. Nah, kelemahannya kalau kita telat masuk pada huruf setelahnya kadang kita memanjangkan tidak pada tempatnya. Dan itu nanti masuk kategori tamtid, memanjang-manjangkan huruf yang tidak pada tempatnya. Uyubul qiraah ya. Atau aib-aib bacaan Quran yang pernah kita singgung kemarin. Jadi langsung haso bukan ha haso yang tebalnya huruf shad. Begitu pula I help to. Nanti di sini ada bahasa idghamnya idgham mutajanisain ya. Lalu juga idghamnya juga idgham naqis ya, karena pokoknya masih ada sifat sebagiannya, itu sifat istilah. Nah, haknya jangan ikut tebal, jangan I help to. I help to. Bukan help. Jadinya ngarah ketebalan huruf to. I help to. Begitu pula al-help. Nah, ini paling juga tadi kan batil, ya kan batil. Nah, sekarang al-help. Tadi contohnya di Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa al-haqqa, bukan al-haqqa. Ha. Gitu ya. Haso, help to, al-haqqa. Baik itu kalau nanti dia berharokat dhammah, kasroh, fathah, baik itu dia wasol ataupun waqaf. Dijaga ketipisan ha dan ketebalan huruf qaf. Ketika kita jaga ketipisan huruf ha, hati-hati jangan sampai malah qafnya ikut tipis. Nah, gitu. Kadang-kadang kebalik gitu ya. Kan ini kan kalau di matan ini bahasnya tipisnya dijaga, tebelnya udah benar. Nah, tapi dalam praktek kadang kita udah tipiskan haknya, qafnya ikut tipis, jadinya kayak kaf, al-haqqi wala talbisul haqqo. Jadinya jadi kaf.
harus proporsional, sesuaikan pada tempatnya. Ha tipis, qaf tebal. Wala talbisul haqqo, wala talbisul haqqo bil batil, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan dibaca al-haqq, tapi al-haqq gitu ya. Yang penting posisinya posisi fathah yang tipis gitu ya. Berikutnya sin. Nah, ini terakhir ya. Bagian ini kita satu bab saja. Kalau besok bisa kita kejar ya beberapa materi yang belum terbahas. Sin di sini apa? Ditipiskan dia walaupun ketemu hurufnya tipis ya, tetapi rentan menjadi tebal karena ada huruf yang satu makhraj dengannya. Seperti kata mustaqim. Mustaqim di surat Al-Fatihah ayat 6 dan ada ayat 6 ayat 6 ya. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita nggak jaga ketipisan sin, nanti sin itu bisa mengarah kepada huruf shad. Tidak menjaga istifal huruf sin bisa mengarah kepada huruf shad. Karena sin, shad, zai huruf shafir. Satu sifatnya sama, ada sifat yang sama, mereka shafir. Tapi mereka punya perbedaan dari sisi isti'la dan itbaqnya, infitah, isti'la dan istifal yang infitah atau itbaqnya, gitu kan. Sehingga harus dijelaskan. Misalnya kita baca al-mustaqim di al-Fatihah, maka jelaskan ihdinas siratal mustaqim, al-mustaqim, bukan al-mus. Nah, itu walaupun nggak menjadi shad murni tapi mengarah kepada huruf shad. Kita cegah dari sedini mungkin hal-hal yang mengarah kepada huruf yang salah itu dicegah, jangan dibiarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya yasu dan yastu. Itu juga sama. Ini kalau nggak salah contoh dari Quran. Saya belum dapat, lupa, belum saya cek. Kalau bukan dari Quran ini buat latihan saja. Yang penting sin ketemu po, sin ketemu kof, ini ada ilatnya, ada sebabnya. Po isti'la, kof huruf isti'la, to punya sifat itbaq tambahannya, sinnya jangan kepengaruh. Gitu. Walaupun setelahnya huruf isti'la, setelahnya huruf itbaq, kalau dia punya sifat istifal yang nggak bisa berpengaruh dengan huruf setelahnya, maka jangan apa? Jangan dibaca tebal. Yastu seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, di sini saya sudah buatkan semacam ringkasannya ya. Jadi ini contoh-contoh yang disampaikan Imam Al-Jazari dalam matan. Ada alhamdu, a'udzu, ihdina. Ya, ini beberapa arahan-arahan yang tadi saya sampaikan dengan bahasa saya ya, dari pemahaman implisit matan. Gitu. Atau misalnya tadi lam, ini kan ini hamzah. Allahu wal yatalattaf ala Allah waladhdallin makhmasah marad. Itu mim. Ba sama jim. Selain jaga istifal, jaga juga syiddah jaharnya. Baruqqa, batil, bihim, bizi, hubb, rabwah. Kalau jim tadi ijtuthat, hajj, al-fajr. Kalau ha tadi hasa, ahabtu sama al-haqqu. Kalau sin mustaqim, yastu. Gitu ya. Oke, tadi juga terkait qalqalah ya. Di sini kita ketahui bersama umumnya sugro kubro gitu ya. Ada yang membagi dengan akbar, membedakan tasydid dengan tasydid, tapi sebenarnya itu tidak semuanya disepakati ya. Jadi yang pendapat ada akbar itu hanya sebagian pendapat ulama tajwid aja gitu ya. Yang disepakati dua, sugro kubro. Nah, di sini peringatannya nanti misalnya kita baca ya qadhi yubsirun qad aflah abtar. Kalau sugro yang berada di tengah kata atau tengah kalimat itu jangan sampai dicampur suara qalqalah dengan harokat atau di akhir dengan hamzah. Misalnya ya qadhi, jangan dibaca ya qadhi. Jadi ngarah fathah atau jadi fathah beneran. Yubsirun jangan dibaca yubsirun. Jangan lepas. Jadi qalqalah itu jangan melepaskan bunyi kepada harokat yang berbeda atau kepada huruf yang lain. Ya qadhi yubsirun qad aflah abtar. Begitu pula kubra, ahad, muhid, haq, wa tab. Nah, ini juga
sering sekali kalau kita nambah huruf hamzah misalnya, atau kita manjangin huruf sebelumnya. Ahad, qul huwallahu ahad. Kalau yang nggak ada mat ya, kalau muhit ini ada mat nggak apa-apa. Tapi yang ahad, haqq, watab ini kan nggak ada mat. Jangan sampai kita ingin menyempurnakan qalqalah kubro, tapi malah apa? Malah nambah mat, manjangin suara, nambah huruf mat yang tidak pada tempatnya. Jadi nanti masuknya ke tamwil, memanjangkan huruf yang tidak pada tempatnya. Ahad, jangan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu salah semua. Nambah huruf masuk kategori lahan jali. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-haq juga sama. Al-haq juga sering dia nambah alif. Wala talbisul haqq. Wala talbisul haqq. Biasanya sering banget kalau lagi kubro. Kalau kubro, haknya itu kelamaan dia. Haknya jadi nambah alif. Al-haqq. Ada itu salah. Seharusnya cukup al-haqq. Al-haqq. Wala talbisul haqq. Bil haqq. Watab juga sama. Gitu ya. Itu pembahasan untuk qalqalah juga merupakan bihat. Nah, ini mungkin tingkatan huruf mufakhamah ya, huruf tebal. Yang kita ini hanya kesimpulan saja ya. Jadi yang paling tebal itu tafkhim, isti'la, itbaq kemarin. Qawa, shadad. Berikutnya yang tafkhim, isti'la tapi infitah, kha, wa, qaf. Dan berikutnya tafkhim, istifal, infitah, ala, ra, tarqiq, istifa, infitah, ala, ra. Nah, untuk alif lam ra ini masuk kategori huruf yang apa? Bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq. Artinya fleksibel gitu, sehingga apa namanya? Lam khusus untuk ismul jalalah ya. Untuk ismul jalalah itu nanti dibolehkan untuk apa? Untuk dibaca tebal ketika misalnya sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah gitu ya. Ra dengan kaidah-kaidah nanti yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, maka juga bisa dibaca tebal, tapi juga bisa dibaca tipis dengan tarqiq gitu. Alif itu juga sama. Alif juga bisa dibaca tebal, dibaca tipis menyesuaikan huruf sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya po misalnya sebelum huruf itbaq isti'la ya baca tebal. Tapi kalau sebelumnya huruf sin misalnya atau huruf ta ya maka dibaca tipis gitu. Ya. Baik itu ini saja, ini nanti tambahan saja yaitu untuk bahasan dari apa namanya bab dzikri ba'd tanbih atau bab tarqiq yang ada di mata al-Jazariyah. Baik, sudah 5:30. Saya akan beri waktu mungkin 5 menit saja untuk bagi yang mau latihan. Saya beri kesempatan 3 orang. Latihannya langsung semua ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5 nih. Alhamdu, a'udzu, ihdina, Allahu, wal yatalattaf, 'alallahi, waladdallin. Gitu ya. Makhmasah, marad. Saya akan fokus membenahi yang tebal tipisnya dulu ya. Utamanya tipisnya sih, karena ini diminta tipis, jangan sampai tebal gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti yang mat atau yang gunah atau apa itu nanti. Yang penting sekarang tebal tipisnya. Baruqa, batil, bihim, bizi, hubd, rabwah, ijtusat, hajj, al-fajr. Ya, ini ada kurang lebih ada berapa nih? 3, 5, 8, 2, 10, 10 tambah 6, 16, ada 19, 20 lah, 20 contoh. Satu orang bisa semuanya. Oke, baik. Siapa yang mau coba bisa raise hand dulu. 1, kedua ada 2, 3. Baik ya, dari Uktuna Imas. Silakan. Alhamdu. A'udzu. Yang O. Ya. Dibuka lagi yang O. A. A'udzu. A'udzu. Ihdina. Allahu. O. A. Allahu. Allahu. Wal yatalattaf. Alallahu. Alallahi. Waladdallin. Makhmasatin.
Nah, itu Makh. ada Makh. tulang udah benar, cuman kok-nya lebih tebal. Nakh, Oh. nakh, nakh. Makh. Masah. Ketika kok-nya tebal, mimnya jangan tebal. Nah, itu ya. Tantangannya di situ tuh. Nakh, Oke. nakh, 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 ma, nakh, nasah. Makh. Masah. Maratun. Maratun. Bar. Barutin ya. Barutin. Meskipun juga boleh. Baru kok. Jadi kol-kolan. Oh. Baruko. Batilin. Batil. Batilin. Bat, Batil. Batilin. banyak pak panjang. Batil. Batil. Bihim. Bizi. Hubbi. Hubbe. Hubbi. Ya, disukun aja. Hubbe. Hubb. Rabwah. Nah, Ijtusat. Haj. ya itu ngarah hamzah haji. Haji. Haj. Jelaskan Haj. silakan syiddah jim. Haji. Haj. Nah, Al-Fajr. nah, ahsanti barakallahu fiki. Kayak yang kedua, Ibu siapa tadi? Yang ya, Suryani. Bismillah. Alhamdu. A'udzu. Ihdina. Dengan Ihdina. Ihdina. Nah, Allahu. bang masih Allahu. Allahu. Ah, masih O. Coba Ibu lihat. Pertama A dulu. A. Ya. A. Allahu. Ya, dipotong dulu, dipotong. Caranya kalau kita susah, dipotong per huruf. A dulu, coba. A. A. Lo. Lo. Hu. Hu. Allahu. Allahu. Seperti itu. Jadi caranya kalau misalnya nanti ketemu contoh-contoh yang misalnya tipis tebal yang suka ketukar, itu nanti saya bimbingnya seperti itu. Per huruf baru digabung. Oke, lanjut. Wal yatalattaf 'alallahi waladdallin. Oke, lanjut. Makhmasah. Yang mo. Ma. Mimnya yang ketika mim ketemu shot ya, mimnya ketebalan. Makhmasah. Makhmasah. Kho-nya tebal. Makhmasah. Makhmasah. Nah. Marad. Barq. Batil. Bihim. Bizi. Hub. Ini Rabwah. Ya. Ijtusat. Haj. Nah, haji ada tuh. Nah, ini kata haji ini sering banget ya. Syiddahnya jadi rofa. Jadi suaranya itu harus tegas ya untuk jim itu. Karena kan dia punya sifat qalqalah. Sifat qalqalah itu kan lahir dari sifat syiddah. Jadi jangan haji. Hajj. Nah. Al-fajr. Jelaskan syiddahnya. Al-fajr. Masih faj. Nah, itu masih ada campuran udara yang mengalir dan suara yang mengalir berlebihan. Ya. Iya. Jadi wal faj, ij. Kayak kita kemarin praktek jim satuan coba. Aj, uj. Nah, sekarang masuk ke kita. Al fajr, haj. Jadi dia tidak ada aliran suara ataupun nafas yang berlebih sebagaimana terjadi pada huruf-huruf hams seperti sin, seperti shin dan segala macam. Dia suaranya itu Suaranya sangat sedikit alirannya sehingga seakan-akan dia tertahan.
Jadi tidak perlu sampai ada bunyi tambahan atau desis tambahan yang ada. Jangan hajj atau fajr, al-hajj, hajj, al-fajr, wal-fajr. Coba sekali lagi diulang dari hajj. Hajj. Nah, al-fajr. Al-fajr. Ya, tapi jelaskan rohnya nanti ya. Al-fajr. Al-fajr. Ya, nanti rohnya nih ada hukum pembahasan di hukum roh. Nanti tadi sebenarnya rohnya masih kurang tuh, harus lebih jelas lagi. Al-fajr, gitu ya. Al-fajr. Cukup Masih lah. kurang ya. Iya. Berikutnya. Oke, yang terakhir Bu Nani, silakan. Nah, Ustadz, terdengar suara saya? Dengar. Ya. Alhamdulillah. A'udzu ihdina Allahu. Ternyata masih salah di nama Allah ya. Jadi kita karena mungkin keseringan ngomong Allah, Allah. Padahal sebenarnya kita harus menjelaskan hamzahnya dengan tipis, minimal sekali dalam bacaan Quran. Allahu. 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 Allah. Allahu. Sekali lagi. Allahu. Allahu. Ya, dengan lanjut. Wal yatalattaf. Nah, lo. Wa Ya. ala. Di latofnya, la-nya jadi lotof. Kepengaruh to itu. Harus tipis. Wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Ulang, saya lagi. Wal yatalattaf. Lanjut. Wa 'alallahi waladdallin. Ini mahmasatin. Ini kho. Mahmasatin. Mo. Mimik tipis. Jangan mo. Mahmasatin. Tapi jangan telat masuk. Jangan masotin. Ini Mahmasatin. semuanya coba sukun semua. Nggak usah. Harokatnya nggak usah dibaca. Sukun semua. Jadi fokusnya ke praktek hurufnya yang tipis tebal. Yang penting gini. Ini mimnya jangan dibaca tebal. Terus jangan dipanjangin. Karena nggak ada mad di sini. Mahmasatin. Saya contohkan, dengarkan dulu. Mimnya masih tebal itu semua. Masih mo. Coba Enggak. Dipotong. Ini dipotong maksudnya. Lanjut. Tapi pas gabung jangan mo. Masih Ya. Mahmasatin. Jangan. Ini saya satuan. Coba jangan diperhatikan coba. Ini saya potong satu. Biar bertahap. Coba ulang. Terus so. Yang pas digabung jangan mo. Tetap sama. Baik dipisah digabung tuh harus sama ma. Jangan pas digabung jadi mo. Ya, maso. Coba maso. Ma-nya jangan kepanjangan, langsung maso. Jadi mo itu. Maso. Sekarang gabung coba. Maso. Nah, sekarang tambah marbutoh di akhir. Maso. Itu kho, bukan ha, kho itu di mana makhraj? Di atas, ujung atas. Bukan itu ha, itu ha tengah.
Diinginkan kan kho. Kho-nya itu di ujung atas kan dengan ghain. Maso. mak mak maso mak Jangan maso jangan mau lagi. Coba. Maso. ma mah maso Ya, mendingan. Lanjut. marob Ya, lanjut. marob. Terus apa Ustadz ini? Ini. Baru. Maso bar Baru kok. barko Lanjut. barko Hmm. batilin Batil. batilin Udah, lanjut. batil di hubbin Hub. Disukun aja. Hubbin. Hub. hub hub Biar Hub. kelihatan biar kelihatan shiddahnya. Hub. hub Ya, ada tasydid ya. rob Lanjut. watin Lanjut. rob watin Jangan rob. Jangan Ij. ditambah hamzah. Kalau kolanya jadi ada hamzah tuh. Rob. Wah. Langsung. rob wah Lanjut. ij usat Nah, haji sukun aja. al fajr Sukun aja. Haji. al haj al haj Nah, haj al fajr al-fajr. al fajr. Cukup ya. Barakallahu fikunna asantunna. Nah, itu memang hasil latihan ya. Jadi untuk yang bab ini memang saya akui memang kalau belum terbiasa itu harus dilatih. Dan besok-besok saya pengen yang ikhwan, belum ada ikhwan yang sejarah-jarah ikhwan yang praktek ya besok. Untuk yang bab ini saya besok akan berikan lagi untuk latihan yang bagian ini ya. Jadi setelah kan besok kan masuk bab baru, tapi yang bagian ini saya akan beri kesempatan latihan bagi yang belum ya. Tapi buat yang ikhwan, saya lihat ikhwan belum ada yang praktek. Dan untuk belajar tajwid itu nggak boleh malu-malu ya, harus praktek dan jangan merasa sudah bisa. Kecuali kalau memang antum sudah memang pernah talaki, udah pernah talaki pun, udah sering talaki pun, kadang ketika ditalakikan juga masih banyak yang salah. Itu ya, makanya kan kuncinya apa? Riyadhah. Ya, harus riyadhah. Riyadhah itu bukan sendiri, tapi harus dibimbing gitu ya, tidak hanya dengan otodidak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.